Wika Salim berbunga-bunga dapat restu dari calon mertua. Itu biarkan kita berdua saja yang nanti mempersiapkan. Kalau udah ada kepastiannya tanggalnya berapa, bulannya kapan, aku pasti jawab. Wika Salim bahagia, akhirnya hubungannya bersama Max Adam mendapatkan restu dari calon mertua. Hal ini terlihat dalam unggahannya baru-baru ini, di mana Wika ikut merayakan momen Imlek bersama sang kekasih, sekaligus calon ibu mertua untuk pertama kalinya. Wika pun tampak begitu mempesona ketika mengenakan chongsam, pakaian khas Tionghoa. Tanyanya kayaknya dia mah nggak mau jawab karena dia ada susuk nanti kalau masuk kamera takut retak kameranya. Iya, dia act of service kalau kata anak zaman sekarang mah. Emang gitu orangnya. Gitu walaupun kadang-kadang kitanya juga udah sih gitu. Tapi emang dia gitu orangnya. Kadang-kadang kayak dia yang lebih merhatiin gitu. Sejurus kemudian, Wika juga memamerkan dapat angpau dari keluarga Max yang dibungkus dalam amplop berwarna merah. Unggahan Wika ini pun langsung direspon positif oleh warganet. Banyak yang mendoakan hubungan Wika dan Max tetap langgeng hingga menuju pernikahan. Tentunya kebahagiaan Wika ini seakan menjawab kegundahannya atas permasalahannya dengan mantan manajernya. Itu biarkan kita berdua saja yang nanti mempersiapkan. Kalau udah ada kepastiannya tanggalnya berapa, bulannya kapan, tahunnya kapan gitu, aku pasti jawab. Sama-sama bucin kayaknya. Kadang-kadang suka kayak geli sendiri gitu, tapi emang ya udah begitu dua-duanya. Tapi ya udahlah, emang nikmatin aja gitu. Tapi ya emang apa adanya aja begitu. Ya, kisah asmara Wika memang selalu bikin penasaran. Wika yang pernah dilanda sakit hati dan trauma pasca bercerai dengan Chandra Permana memang sempat mengaku jika dirinya tak ingin cepat-cepat menikah lagi. Wika pun tak mau sembarangan memilih siapa calon imamnya nanti. Oleh sebab itu, jika kelak menikah dengan Max, Wika ingin tetap berkarya dan menjadi wanita yang berpenghasilan sendiri. Kalau misalkan kayak aku kerja weekend, kalau weekend kan dia santai. Jadi kalau weekend dia kadang-kadang suka ikut, suka temenin. Gitu. Pokoknya kalau dia lagi santai, dia temenin. Tapi kalau lagi nggak bisa, ya nggak ikut. Kalau aku kayaknya orangnya kan juga nggak betah diem di rumah ya. Udah gitu juga calon aku juga ngerti banget kalau aku tuh orangnya sebentar aja nganggur tuh nggak bisa. Aku tuh orangnya emang nggak bisa diem gitu. Jadi dia juga membebaskan ya. Tapi kan kita juga namanya kalau udah menikah, udah jadi istri, kita tahu mana yang jadi prioritas dan mana yang harus kita dahulukan gitu. Jangan sampai juga udah nikah maunya karir tapi suaminya ditelantarkan, kan nggak boleh juga. Tetap ada porsinya masing-masing. Harus berimbang karena kan emang aku juga senang dunia entertain gitu. Sandra Dewi merana sang suami divonis 20 tahun. Inilah momen indah yang sengaja direkam Sandra Dewi di Valentine tahun 2024 silam. Di momen hari kasih sayang itu, Sandra makan malam yang sangat romantis dengan Harvey Muiz di sebuah resto yang sangat mahal dan eksklusif. Sandra Dewi pun serasa ratu di malam itu. Saya pikir ya kita harus tetap romantis lah ya gitu kan. Anak-anak kan udah gede, apalagi mereka udah sekolah, kita punya waktu makan sama-sama lebih lama gitu. Kalau dulu kan mungkin masih kecil, masih ribet gitu. Ya hubungan mah berdua aja sih, aku sih ya yang kayak kita makan berdua ya gitu, kita sini berdua ya. Tapi kini, semua kisah indah itu berbalik 180 derajat. Karena tepat menjelang Valentine 2025, Sandra Dewi justru harus mendapat realita yang makin menyesakan. Tepat 1 hari sebelum Valentine, Harvey justru diperberat hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Bertambahnya hukuman sang suami ini berdasar pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Seperti kita tahu, tim Jaksa Agung tak terima dengan keputusan aneh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu, yang hanya memvonis Harvey dengan hukuman 6,5 tahun penjara.
Padahal karena perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga nyaris 300 triliun. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Sidang dinyatakan ditutup. Padahal Sandra sempat menyungging senyum pada 23 Desember silam lantaran hukuman sang suami ringan. Masyarakat pun marah. Ditambah lagi usai sidang putusan itu, beredar video Sandra Dewi, Harvey Muiz, tim kuasa hukum pamer wajah sumringah. Kaya dan tampan, seolah paket lengkap sosok suami yang Sandra impikan. Selalu diratukan dengan segala kemewahan yang membuat Sandra bak wanita sempurna, yang bikin iri wanita belahan bumi manapun. Apalagi Harvey sosok yang romantis, selalu ada surprise di setiap momen penting, tentunya dengan kado super mahal. Ya, seperti yang diketahui, Sandra lama menantikan jodohnya. Lebih dari usia 30 tahunan, Sandra baru menikah demi sosok pria impian yang menurutnya sempurna. Sempat merasakan mendapatkan yang terbaik, namun ternyata kebahagiaan yang Harvey berikan hanya singkat. Dalam sekejap telah hilang. Impian Sandra hancur lantaran Harvey yang menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Bukan hanya mengkhianati negara, Harvey juga merusak alam semesta. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak ini terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, buat apa semuanya? Semudah itu Tuhan bisa ambil. Ambil semua, karena semua kan dikasih Tuhan. Wow, Prilly dapat buket bunga pengantin. Siap-siap nikah nih. Hadir menjadi salah satu di tamu undangan pernikahan Angga Yunanda dan Shenina Sinamon. Prilly Latukonsina kembali mencuri perhatian publik. Lihat aja, gak hanya penampilannya yang memukau dan serasi dengan kekasihnya Omara Esteghlal. Ada juga momen menarik. Prilly gigih berjuang mendapatkan buket bunga pengantin, dan ia pun berhasil mendapatkannya. Kode siapa yang mendapat buket bunga pengantin? Konon sebentar lagi akan bertemu jodoh dan menikah. Bahkan Prilly tampak begitu happy usai mendapatkan bunga pengantin, mengisyaratkan kepada Omara jika akan segera mendapatkan cincin di jari manisnya. Lantas benarkah Prilly siap jika dalam waktu dekat Omara meminangnya? Maklum ya, usia 28 bagi wanita, usia yang cukup untuk berumah tangga. Mau dibawa kemana ya hubungan kita? Jadi ada Lagu kali ya. Kalau aku tuh memang dari dulu nggak pernah pacaran nggak serius ya. Kalau aku memang untuk bilang iya ke hubungan itu adalah hal yang sulit buat aku ya. Jadi di saat aku bilang iya dan aku kenalkan bukan hanya ke teman-teman terdekat tapi juga ke publik, itu berarti memang hubungannya ya nggak mau main-main gitu. Ya, kisah cinta keduanya memang kerap mendapat atensi dari warganet. Apalagi Prilly dan Omara dinilai sama-sama bucin. Bahkan banyak yang menyebut jika Omara mencintai Prilly secara ugal-ugalan. Hal itulah yang kerap bikin Prilly salting. Saya setuju aja ya. Itu pujian kan buat kamu. apa tuh? Itu tadi. Waduh, ya aku ngerasa punya support system dan orang yang selalu mendukung aku apapun itu yang aku lakukan. Dan wow. Prilly yang dikenal mandiri plus independent woman mendapat manja saat dekat Omara. Benarkah Prilly auto berubah pasca merajut tali kasih bersama Omara?
ada-adanya. Saya ngejalanin ini serius, takdirnya kayak gimana ya nggak ada yang tahu, jodoh juga nggak ada yang tahu siapa. Jadi tapi kita ngejalaninnya dengan sukacita dan bahagia.